Di lembah tersembunyi, jauh di dalam hutan purba yang diselimuti kabut abadi, hiduplah suku awan merah. Mereka adalah pemburu pengumpul, hidup selaras dengan alam, namun selalu waspada terhadap bahaya yang mengintai di balik setiap belokan sungai atau di balik setiap pohon raksasa. Pemimpin mereka adalah KL, seorang pemuda dengan mata tajam dan hati seberani singa gua. Suatu malam, ketika bulan sabit tergantung seperti cakar perak di langit, KL dan teman-temannya sedang berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan cerita-cerita tentang roh hutan dan binatang buas yang legendaris. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Gemuruh samar terdengar dari kejauhan, dan di ufuk timur, cahaya hijau aneh menyala, menerangi langit malam. Suku awan merah belum pernah melihat hal seperti itu. KL merasa terpanggil. Dia tahu ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Bersama dengan saudarinya, Lira, seorang dukun muda yang memiliki hubungan kuat dengan arwah leluhur, dan sahabatnya, Borin, seorang pemburu berotot yang tak kenal takut, KL memutuskan untuk mengikuti cahaya misterius itu. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan. Mereka harus menyeberangi sungai yang deras, menghindari kawanan mamut berbulu, dan melewati gua-gua gelap yang menjadi sarang beruang gua. Namun, setiap kali mereka merasa lelah, cahaya hijau itu seolah memanggil mereka, mendorong mereka untuk terus maju. Setelah berhari-hari menembus belantara, mereka tiba di sebuah ngarai tersembunyi. Di tengah ngarai itu, berdiri sebuah monolit batu hitam raksasa, memancarkan cahaya hijau yang menenangkan. Batu itu ditutupi dengan ukiran-ukiran aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, simbol-simbol yang sepertinya hidup dan bergerak. Ketika KL menyentuh permukaan batu itu, sebuah energi hangat mengalir ke dalam dirinya. Ukiran-ukiran itu mulai bersinar lebih terang, dan gambar-gambar bermunculan di benaknya. Penampakan bintang-bintang, hewan-hewan yang belum pernah mereka lihat, dan manusia purba lain yang jauh berbeda dari suku mereka. Lira merasakan hal yang sama. Dia mulai bergumam dalam bahasa kuno, yang tak seorang pun pahami, namun kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan dan misteri. Ternyata, monolit itu adalah sebuah perpustakaan pengetahuan kuno, peninggalan dari peradaban yang jauh lebih tua yang pernah ada di bumi. Monolit itu adalah penjaga rahasia alam semesta, dan ia telah terbangun untuk memilih penjaga baru. Melalui monolit itu, KL dan Lira mengetahui bahwa ada kekuatan jahat yang bangkit di kegelapan, sebuah entitas yang ingin menguasai dunia dan memadamkan semua cahaya. Dengan pengetahuan baru ini, KL dan teman-temannya kembali ke suku awan merah, bukan lagi sebagai pemburu biasa, melainkan sebagai pembawa pesan dan pelindung. Mereka mengajarkan suku mereka tentang bintang-bintang, tentang kekuatan penyembuhan dari tanaman, dan tentang pentingnya persatuan. Monolit itu tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangkitkan kemampuan tersembunyi dalam diri mereka. KL kini bisa merasakan getaran tanah dan memahami bahasa hewan, sementara Lira mampu memanggil roh hutan untuk membantu mereka. Sejak saat itu, suku awan merah menjadi penjaga monolit dan pelindung lembah. Mereka hidup dengan tujuan baru, siap menghadapi ancaman yang akan datang, dengan pengetahuan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, sebuah benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, kekuatan jahat yang Lira lihat dalam penglihatannya tidak tinggal diam. Dari kedalaman bumi, bangkitlah suku bayangan hitam, manusia-manusia purba yang telah lama terasing dan dikuasai oleh kegelapan. Mereka bukan pemburu atau pengumpul, melainkan penakluk, dengan mata yang dipenuhi ambisi dan hati yang haus akan kekuasaan. Pemimpin mereka, Mogar, adalah seorang pria bertubuh besar dengan kulit yang dihiasi tato menakutkan, dan dia memegang kapak batu obsidian yang selalu berasap hitam. Suatu pagi, ketika fajar masih remang-remang, penjaga suku awan merah melihat kepulan asap hitam di cakrawala. Itu adalah pertanda. Pasukan Mogar sedang bergerak, membakar hutan di belakang mereka dan meninggalkan jejak kehancuran. Target mereka adalah monolit, sumber kekuatan yang mereka rasakan mengalir di lembah itu. KL mengumpulkan sukunya. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, dia berdiri di depan mereka, tombak batunya mencengkeram erat. Lira berdiri di sampingnya, matanya tertutup, memanggil kekuatan leluhur dan roh hutan. Borin, dengan senyum pertempuran di wajahnya, mengacungkan gada besarnya. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, sebuah pertempuran untuk menyelamatkan cahaya dunia dari kegelapan yang mengancam. Pertempuran itu pecah di dataran terbuka di depan lembah. Suku bayangan hitam menyerbu dengan raungan buas, kapak dan gada mereka terangkat. Suku awan merah, meski kalah jumlah, bertarung dengan keberanian yang terinspirasi oleh KL dan Lira. KL memimpin garis depan, tombaknya menembus musuh dengan presisi mematikan, sementara Lira,
dengan matanya yang bersinar, memanggil akar-akar pohon untuk menjerat musuh dan mengirimkan badai panah angin. Borin, bagaikan beruang mengamuk, menghancurkan barisan musuh dengan setiap ayunan gadanya. Di tengah kekacauan, Kael berhadapan langsung dengan Mogar. Pertarungan mereka adalah benturan antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan kehancuran. Kapak obsidian Mogar menebas dengan kekuatan brutal, sementara tombak Kael menari dengan ketangkasan. Kael menggunakan pengetahuannya tentang bumi, merasakan setiap gerakan Mogar, dan menghindari serangan dengan nyaris tak terlihat. Pada saat kritis, ketika Mogar akan melancarkan pukulan terakhir, Lyra melepaskan semburan energi hijau dari monolit. Cahaya itu melesat seperti kilat, menyambar kapak Mogar, memecahnya menjadi serpihan-serpihan hitam yang berasap. Mogar terhuyung mundur, matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Tanpa senjatanya, kekuatannya melemah. Kael mengambil kesempatan itu, melumpuhkan Mogar dengan pukulan yang tepat. Melihat pemimpin mereka jatuh, suku bayangan hitam dilanda kepanikan dan melarikan diri, menyisakan jejak kekalahan dan kehancuran. Suku awan merah bersorak, tetapi sorakan mereka bercampur dengan kesedihan atas mereka yang gugur. Lembah itu aman, tetapi luka dari pertempuran itu akan selalu menjadi pengingat.